Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwanil kiram, ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jal. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada saudaraku sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat, saudaraku sekalian, kaum muslimin yang saya cintai rahimakumullah. Seorang sahabat yang mulia, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah memberikan komentar ketika turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-116. Sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ma min ayatin fil Qur'ani ahabbu ilallahi min hadhil ayah. Ayat ini, yaitu surah An-Nisa ayat 116, kata Ali bin Abi Thalib, adalah ayat yang paling aku cintai dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan ayat ini adalah ayat yang paling aku cintai dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik apapun yang Allah kehendaki. Ayat yang paling dicintai oleh Ali bin Abi Thalib ini dikatakan oleh para ulama adalah ayat yang penuh pengharapan bagi kita kaum muslimin. Oleh karena satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba sudah tidak bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik. Oleh karenanya kaum muslimin yang mereka senantiasa
dengan imannya, dengan takwanya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kemudian ketika maut sudah sampai kepada dirinya sedangkan masih ada dosa yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah peluang yang sangat besar. Akan tapi tidak ada peluang bagi orang-orang musyrik dan orang-orang kafir untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dua keadaan orang ini, yaitu dia orang yang kafir ataupun dia orang yang musyrik, yang dua-duanya ini melakukan dosa yang oleh para ulama dikatakan sarful ibadati ila ghairillah, yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena semestinya yang namanya tauhid itu hanyalah memberikan peribadatan kepada Allah dan tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Adapun keadaan orang-orang yang beriman, sangat mungkin dosanya itu mendapatkan ampunan di dunia dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan beri ampunan kepada orang-orang yang beriman ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita lihat di hadis tentang puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Demikian dengan puasa Arafah yang mukaffiratun, yang menghapuskan dosa. Maka dengan amal ibadah seorang hamba yang beriman bisa diampuni dosa-dosanya. Bahkan langkah ke masjid pun bisa menjadikan ampunan terhadap dosa-dosanya. Yang ketiga, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya cobaan musibah yang menimpa seorang hamba yang beriman adalah mukaffiratun, pembersih dosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta syaukah fi qadamail abdi mukaffiratun, sampai duri yang nancep di delamaan kita insyaallah mukaffiratun, bakal ngogroke dosa-dosa. Yang keempat, seandainya pun kita orang-orang yang beriman kemudian tilar donyo masih membawa dosa, maka di alam barzah, di alam kubur, Allah Subhanahu wa taala akan cuci dosa-dosa kita. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala hitung di yaumul ba'ats, kita dibangkitkan dan dihitung amal, masih ada dosanya pula, maka Allah Subhanahu wa taala bimasyiatihi, dengan rahmahnya, dengan rahimnya, terserah kepada Allah apakah Allah ampuni dosa-dosa kita ataukah Allah Subhanahu wa taala cuci dosa kita di neraka. Meskipun akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, syaratnya iman kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang murni tauhidnya dan bersih dari noda syirik. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah Jumat yang saya cintai dan saya hormati, rahimakumullah. Surga
adalah janji Allah bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang yang beriman bukanlah orang-orang yang bersih tanpa dosa. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdosa. Akan tetapi tidak cukup itu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepada kita dengan berbagai cara. Maka marilah jamaah yang saya cintai rahimakumullah, kita jaga iman di dalam hati kita. Kita berhati-hati untuk melakukan ibadah-ibadah, jangan sampai kok nyerempet-nyerempet sehingga iman kita bisa rusak dengan noda-noda syirik. Ampun ngantos kok beleh niku ngarep-arep selamat saking ingkang bau reksa panggenan tertentu. Ampun ngantos. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah kepada kita di atas iman, dan kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.